Rasanya, gue beruntung banget bisa hidup di Tunisia. Negara yang damai, tenang, asik, dan masyarakatnya pun ramah-ramah. Memang, secara geografis, Tunisia merupakan bagian dari negara-negara di benua Afrika. Ya, Afrika. Tapi tunggu dulu. Lu pasti nyangkanya orang yang hidup di benua Afrika, orang yang hitam-hitam kan? Hahaha, lu salah bro. Jangan kira Tunisia itu surga buat gue. Apalagi bagi yang matanya suka jelalatan lihat cewek-cewek cantik. Disinilah tempatnya. Lu gak bakal nyesel deh, gue jamin. Coba lu lihat mereka, anak-anak muda Tunis. Asik bukan? Pakaiannya modis, pergaulan bebas, interaksi sosial mereka tak terbatas. Maklum, negara sekuler. Tidak seperti budaya di Indonesia yang terkekang, kaku, dan terpaku oleh aturan-aturan baku yang berbau agama. Basi. Sedikit-sedikit bicara moral. Budaya timur lah, dikaitkan dengan agama pula. Hari gini, apalagi mereka pelajar-pelajar Indonesia yang hidup di lingkungan pesantren. Waduh, ribet banget deh pokoknya. Oh iya, nama gue Irham nih. Gue sedang studi di Universitas Zaituna. Itu loh yang katanya salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di dunia Arab. Kalau lu tanya, kenapa gue bisa kuliah di sini? Jawabannya simpel bro. Gue benci budaya Indonesia dan budaya pesantren yang gak memberikan kebebasan kepada gue untuk melakukan hal apapun. Kebanyakan pola pikirnya pun masih kolot. Lingkungan kumuh. Maklum lah, anak buangan. Kalau boleh jujur, gue juga dulu pernah mondok di salah satu pesantren di Indonesia. Asli, gak asik banget bro. Itu pun gue masuk pesantren bukan karena keinginan gue sendiri, tapi permintaan sekaligus paksaan dari orang tua gue. Mereka memaksa gue untuk tinggal dan belajar di pesantren, dengan harapan supaya gue bisa berubah, jadi baik, benar, dan pintar. Selebihnya bisa tahu banyak hal tentang agama. Oke lah, gue coba turutin keinginan mereka. Tapi tetap aja gue gak betah tinggal di lingkungan pesantren. Gak bebas. Apa-apa harus izin. Mau ini itu, semua dibatasi. Terus banyak tuntutan lagi. Harus hafal Al-Quran lah, Alfiyah lah, dan banyak kitab-kitab kuning lainnya. Dan yang paling gue gak suka, di pesantren itu, kita dituntut untuk selalu patuh kepada ustadz-ustadznya. Kita harus melakukan apapun yang mereka perintahkan. Jangan coba-coba berani untuk membantah, apalagi menggugat. Walah, emangnya ustadz siapa? Malaikat. Kayak orang paling benar aja. Padahal enggak kan? Banyak yang bermuka dua. Pesantren soalim, tapi pas di luar ketahuan belangnya. Kalau begini caranya, bagaimana santri bisa berkembang coba? Satu lagi, gua gak suka sama sikap pengurus santri di organisasi pondok yang so ngatur. Pelampiasan aja yang balas dendam, hukum karma berlaku. Tapi masa itu udah gue lewatin. Dan sekarang gue sudah menemukan jati diri gue yang sebenarnya. Di sini, di Tunisia. Tunis adalah jantungnya negara Tunisia. Kota ini memang terbilang kecil. Namun disinilah gue temukan ketenangan dalam hidup. Gue bisa bebas kemanapun gue mau pergi.
nongkrong di kafe sambil santai ditemani secangkir kopi. Menikmati malam di tengah keramaian kota, bagi gua itu biasa. Inilah kehidupan yang gua inginkan. Kehidupan yang bebas dan merdeka dari segala bentuk kekangan. Gak ada peraturan yang mengikat seperti di pesantren dulu. Segalanya gua jalani seperti yang gue mau. Tapi entahlah, hatiku merasa ada sesuatu yang kurang. Terasa sekali kehidupan yang bebas ini hanya memberikan kenikmatan yang sesaat. Gue sadar sekarang gue merasa berada di titik kejenuhan. Hatiku terasa sangat hampa, kering kerontang, gersang dan keras. Gak ada yang harus dilakukan sampai. Jadi walaupun kamu tinggal di lingkungan yang jauh dari kata pesantren, sebaiknya nilai-nilai luhur yang pernah kamu dapatkan selama pesantren tidak ikut terlalu juga. Jangan sampai tergerus oleh globalisasi yang pada akhirnya berdampak negatif untuk dirimu sendiri. Jadilah ikuti, temukan, dan kejarlah kebenaran. Maka kamu akan menemukan orang-orang yang benar. Apabila orang tuamu ataupun gurumu ridho, maka insya Allah keberkahan akan selalu menyertaimu dalam setiap langkahmu. Mimpi itu seakan cambuk bagiku. Selama ini, aku telah berjalan terlalu jauh, meninggalkan nilai luhur seorang santri. Tak sepatutnya aku menanggalkan ciri khas itu. Jangan sampai aku tenggelam dalam belenggu kehidupan dan kelezatan dunia yang sebentar dan fana. Tanpa mengingat kembali maksud dan tujuan awal berhijrah dalam rangka menuntut ilmu di negeri Ibnu Khaldun. Menjadi santri kekinian yang berpikir out of the box, bertindak sesuai dengan kontekstualisasi zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur, akhlak, dan tradisi yang baik. Bukankah Al-Afghani, seorang ilmuwan Arab, pernah berkata, Al-muhafazatu ala al-qadim as-salih wal-akhdu bil jadidil aslah. Melestarikan nilai lama yang baik dan mengadopsi metode baru yang lebih relevan. Sudah selayaknya adagium tersebut menjadi pegangan kaum sarungan, menjadikannya sebagai salah satu tuntutan hidup agar tidak menjadi artefak di era modern.